Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi hereditas. Anggota kelompok kami yaitu Dwi Oktaviani absen 5, Eli Ermawati absen 7, Melda Yulia Putri absen 15, Sita Kurniasari absen 27, dan Frika Melinda Oktavia absen 28. Ya, hereditas. Apa itu hereditas? Hereditas merupakan pewarisan ciri fenotip dari induk kepada keturunannya, baik melalui reproduksi seksual ataupun reproduksi aseksual. Di dalam materi hereditas memiliki pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Hukum Mendel dibagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 berbunyi bahwa pada saat pembentukan gamet, pasangan alel akan berpisah dan akan bertemu secara acak pada saat pembuatan, sehingga tiap gamet mengandung salah satu alel. Hukum ini disimpulkan dalam perkawinan monohibrid. Perkawinan monohibrid yaitu perkawinan antara dua spesies sama dengan satu spesies berbeda. Yang kedua adalah hukum Mendel 2 yang berbunyi bahwa pada saat pembentukan gamet, alel mengadakan kombinasi secara bebas, sehingga sifat yang muncul dalam keturunan beraneka ragam. Penggabungan secara bebas menyertai terbentuknya gamet pada perkawinan dihibrid. Perkawinan dihibrid adalah perkawinan dua sifat yang berbeda. Pola-pola hereditas. 1. Pautan seks. Pautan seks merupakan peristiwa pewarisan sifat oleh gen yang terdapat dalam kromosom seks, baik yang terpaut kromosom X maupun kromosom Y. Contoh, penyakit hemofilia, buta warna, dan warna mata pada lalat buah. 2. Pindah silang. Pindah silang merupakan pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog sehingga menghasilkan kombinasi baru dari sifat induknya. Terjadi saat pembelahan meiosis 1. Kromosom homolog mengalami pengaturan letak dan duplikasi menjadi kromatid yang mempunyai 4 benang. Keadaan seperti itu memungkinkan kromatid akan bersilang satu sama lain. Dari pernyataan kedua tersebut menghasilkan keturunan dengan sifat baru yang disebabkan oleh rekomendasi gen. 3. Gagal berpisah. Gagal berpisah merupakan peristiwa gagalnya kromosom untuk berpisah pada saat pembelahan meiosis sehingga menyebabkan jumlah kromosom berubah. Akibatnya akan terbentuk gamet yang kelebihan jumlah kromosom dan gamet yang kekurangan jumlah kromosom sehingga terbentuk individu aneuploidi dan polyploidi. Aneuploidi merupakan keadaan di mana keturunan mempunyai kelebihan satu kromosom atau kekurangan satu kromosom. Sedangkan polyploidi mempunyai susunan kromosom yang berlipat-lipat dari jumlah kromosom normalnya. Dari gambar di samping, yaitu kromosom yang mengganda ditarik menuju kutub sel. Kromosom tersebut berpindah menuju kutub sel yang berlawanan. Kromosom yang gagal berpisah hanya ditarik ke salah satu kutub sel saja. Gamet yang terbentuk mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. 4. Determinasi seks merupakan proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin. Penentuan jenis kelamin diturunkan pada suatu generasi ke generasi berikutnya. Mekanisme penurunannya sama dengan penurunan sifat-sifat lainnya. Jenis kelamin telah ditentukan sejak pertama kali fertilisasi. Dengan demikian, jenis gamet yang terlibat dalam fertilisasi juga menentukan jenis kelamin. Terdapat beberapa tipe. 1. Tipe XY terdapat pada mamalia termasuk manusia, beberapa jenis serangga, beberapa jenis tumbuhan berumah. 2. Tipe XO terdapat pada beberapa serangga seperti belalang dan kecoak.
3 tipe XW ditemukan pada ikan, unggas, dan beberapa tipe reptil. 4 tipe haploid dan diploid dapat ditemukan pada serangga ordo Hymenoptera seperti semut dan lebah. 5. Tautan. Peristiwa tautan merupakan salah satu penyebab penyimpangan perbandingan pada keturunan. Semakin panjang kromosom, semakin banyak gen yang dikandungnya sehingga kemungkinan terjadi pautan semakin banyak. Gen yang tertaut dalam kromosom membentuk kelompok tautan. 6. Gen letal. Gen yang dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang dimilikinya pada keadaan homozigot. Kehadiran gen perbandingan fenotip keturunan Mendel. Gen letal terdiri atas gen letal dominan dan gen letal resesif. 7. Alel ganda. Alel ganda adalah gen yang memiliki alel berjumlah lebih dari 2 gen asli yang bermutasi membentuk alel. Mutasi tersebut akan menimbulkan banyak jenis alel. Jadi, sebuah gen tidak hanya memiliki sebuah alel saja, seperti gen dominan T untuk tinggi yang mempunyai alel T untuk pendek. Namun, gen dapat memiliki lebih dari 2 alel. Salah satu contohnya adalah golongan darah pada manusia yang diatur secara genetik dan merupakan alel ganda. Materi selanjutnya adalah pewarisan sifat pada manusia. Pewarisan sifat pada manusia. Pertama, jenis kelamin. Pada saat pembelahan meiosis, seorang pria akan menghasilkan 2 macam sel gamet, yaitu sperma X dan sperma Y. Sedangkan wanita hanya akan menghasilkan 1 macam sel gamet dengan kromosom X saja. Oleh karena itu, jenis kelamin anak lebih ditentukan oleh pihak pria. Besarnya persentase kemungkinan lahirnya anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 50%. Kedua, cacat bawaan. Cacat bawaan adalah sifat-sifat abnormalitas pada manusia yang tidak menimbulkan penyakit. Contoh cacat bawaan adalah albino, polidaktili, botak, dan brakidaktili. Cacat bawaan dapat dikendalikan oleh gen yang bersifat dominan maupun resesif. Tiga, penyakit bawaan. Pewarisan penyakit turunan melalui autosom disebabkan oleh gen yang bersifat dominan atau resesif. Contohnya gangguan mental dan diabetes mellitus. Pewarisan penyakit turunan melalui kromosom seks, contohnya buta warna, hemofilia, gigi tidak bergeraham, gigi ompong, dan gigi tidak berimil. Penyakit turunan terpaut kromosom Y. Kelainan ini terpaut kromosom Y, maka penderitanya adalah laki-laki. Pria yang terkena penyakit terpaut kromosom Y akan mewariskan penyakitnya kepada anak laki-lakinya. Contohnya histrik gravior, Webetos, dan hypertrichosis. Keempat, usaha-usaha untuk menghindari penyakit turunan. Pertama, menerapkan prinsip eugenetika. Usaha ini bertujuan agar keturunan manusia pada masa depan memiliki sifat baik, sedangkan sifat buruk diupayakan berkurang atau hilang pada suatu generasi kelak. Namun, usaha ini memiliki dampak negatif, yaitu hak-hak hidup dan bereproduksi bagi manusia pembawa sifat penyakit keturunan tidak ada lagi. Demikian dari kami, yaitu penjelasan tentang hereditas. Semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila ada suatu kesalahan dan ada kekurangan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.